Tufan. Setiap perjalanan memiliki cerita sendiri. Dan di sini, di desa Tanggul Kulon, kami menapakkan jejak, merajut asa, dan belajar banyak hal tentang arti sebuah pengabdian. Waktu berlalu begitu cepat, namun jejak langkah yang kami tinggalkan rasanya akan selalu abadi dalam hati ini. Ini adalah cerita kami tentang kerja keras, kolaborasi, dan rasa syukur yang tak terhingga. Gimana? Ada perlu apa, Mas? Jadi gini Bapak, maksud dari tujuan kami di sini ingin wawancara dengan Bapak yang dimana ini untuk after movie kami. Untuk pertanyaannya gini Bapak, tolong Bapak bisa ceritain sedikit gambaran umum mengenai wilayah dan warga desa Tanggul Kulon sendiri Pak. Ya, jadi wilayah desa Tanggul Kulon ini terbagi menjadi 2 dusun, yang mana ada dusun Kerajaan dan juga dusun Tekoan. Nah, dari 2 dusun itu ada 20 RW dan ada 63 RT. Jadi totalnya 83 RT dan RW. Alhamdulillah juga desa kami cukup besar. Dilihat dari jumlah penduduknya sekarang mencapai kurang lebih sekitar 14.200 jiwa. Dan keseharian daripada warga kami juga sangat beragam. Ada yang berprofesi sebagai PNS atau pegawai, pengemudi, dan juga ada petani, serta juga pedagang. Kemudian Pak, bagaimana dengan fasilitas publik dan keunggulan lokasi desa ini Pak? Ya, jadi desa Tanggul Kulon ini sendiri posisinya sangat strategis ya. Lokasi kita di desa Tanggul Kulon ini ada alun-alun dan juga ada stadion. Dan ini juga biasanya dijadikan sarana sebagai olahraga bagi warga masyarakat desa Tanggul Kulon. Untuk fasilitas kita juga sudah sangat lengkap, seperti ada fasilitas kesehatan, kita ada puskesmas, dan juga ada akses transportasi yang juga mudah karena ada stasiun kereta api Takul, dan juga kita ada jalan nasional yang mana ketika warga masyarakat membutuhkan kendaraan seperti bus, kita juga tidak terlalu repot ya, karena memang jalurnya sering dilalui kendaraan tersebut. Dan juga untuk perekonomian warga didukung juga, kita ada 2 pasar, yaitu Pasar Tanggul dan juga Pasar Manggisan. Untuk pendidikan sendiri di desa Tanggul Kulon ini semuanya tersedia lengkap, mulai dari SD, SMP, sampai juga dengan SMA. Lanjut Pak, jadi apa saja potensi unggulan yang menjadi kebanggaan dari desa Tanggul Kulon sendiri Pak? Kita punya potensi desa yang luar biasa. Yang pertama, kita memiliki badan usaha milik desa yang saat ini mengelola usaha peternakan ayam petelur. Dan juga yang kedua yang sangat membanggakan adalah wisata religi. Di desa ini terdapat makam Habib Soleh yang selalu ramai menjadi pusat kunjungan para peziarah. Dan itu mereka yang datang bukan hanya dari Kabupaten Jember saja, bahkan ada yang dari luar kabupaten, luar Jawa, bahkan juga pernah ada yang dari luar Indonesia. Lanjut Pak, sebenarnya untuk pembangunan fisik atau infrastruktur desa sendiri sejauh mana sih perkembangannya saat ini Pak? Tentunya untuk pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas kami. Untuk infrastruktur jalan, kita kurang lebih dari 90% jalan lingkungan, jalan desa maupun jalan kabupaten bahkan provinsi sudah tersentuh pembangunan dan juga perbaikan. Sedangkan untuk saluran irigasi pertanian, pembangunannya kita masih mencapai sekitar 80%. Tentu ini akan terus kita tingkatkan seperti komitmen dari pemerintah desa Tanggul Kulon. Kita akan terus membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan dengan pemerintah pusat. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia di desa Tanggul Kulon. Oke, terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat karakter dan semangat dari warga desa Tanggul Kulon selama ini Pak? Dengan seluruh fasilitas dan potensi daripada desa Tanggul Kulon,
yang mana kini sudah berstatus sebagai desa mandiri. Namun yang paling membuat saya bangga adalah swadaya daripada warga masyarakat Desa Tanggul Kulon dan juga kepedulian masyarakatnya dan semangat gotong royongnya yang sangat tinggi. Apalagi seperti bulan ini, yang mana pada bulan ini kita memasuki momen Agustusan, semangat gotong royong daripada warga masyarakat betul-betul luar biasa. Berangkat dengan tekad yang bulat, kami memulai langkah melalui program mandatoris. Langkah pertama adalah memastikan keakuratan data warga. Kami turun langsung melakukan verifikasi dan validasi data Desil 2, di mana 521 data warga Tanggul Kulon berhasil kami rampungkan mencapai target 100%. Kepedulian kami berlanjut pada lingkungan melalui sosialisasi Bank Sampah. Mengusung tema dari sampah menjadi cuan, kami mengajak warga mengubah paradigma. Sampah organik kami edukasikan untuk dikelola melalui metode biopori demi ketahanan pangan. Sementara limbah anorganik disulap menjadi produk kreatif tutup botol yang bernilai ekonomis bagi UMKM Tanggul Kulon. Tak hanya lingkungan, kami juga memprioritaskan kesehatan warga. Sebagai fasilitator, kami menggelar sosialisasi JKN dan program Viola dari BPJS Kesehatan. Dihadiri sekitar 21 ibu-ibu hebat, program ini sukses mempermudah warga berkonsultasi soal layanan kesehatan, baik secara virtual tanpa perlu lagi bersusah payah datang langsung ke kantor cabang. Pengabdian kami semakin meluas melalui program-program tematik. Di lingkungan sekolah, kami menyuarakan kampanye anti-bullying. Tidak sekedar memberi materi di dalam kelas, kami menayangkan perdana film pendek karya kolaborasi kami. Bangganya para siswa dan guru sendirilah yang menjadi pemeran di dalam film tersebut. Menonton karya ini bersama-sama membuat pesan moral yang kami sampaikan terasa begitu dekat di hati mereka. Langkah edukatif berlanjut di SMK 4 PGRI Tanggul. Di hadapan 153 siswa-siswi yang penuh antusias, bersama perwakilan kecamatan, Bapak Kepala Desa, dan Bapak KUA, kami menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan stunting. Harapan kami sangatlah sederhana, menanamkan kesadaran hukum sejak dini tentang batas usia ideal perkawinan, demi menekan angka stunting dan mewujudkan generasi penerus yang sehat dan terencana. Untuk mendorong kemandirian ekonomi, kami berkolaborasi dengan Genbi Jember menggelar program GEMA, Gerakan Masyarakat Cinta Bangga Paham Rupiah, bertempat di Koperasi Desa Merah Putih. 36 pelaku UMKM dan ibu-ibu PKK kami ajak mengenali keaslian uang rupiah melalui metode 3D secara interaktif. Antusiasme memuncak saat kuis berhadiah dimulai. Semoga wawasan ini membuat warga desa semakin bijak bertransaksi dan terhindar dari peredaran uang palsu. Salam cinta, bangga, paham rupiah. Baik, perkenalkan, nama saya Kadar Mustafa, selaku Ketua RW 19 dari Dusun Tekoan, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Bagaimana kesan pertama Bapak RW saat pertama kali kedatangan kami mahasiswa KKN, Pak? Alhamdulillah, pertama kedatangan teman-teman mahasiswa KKN kolaborasi tahun 2026 ini, dari awal jumpa mereka ini sudah kelihatan aktif. Pada perjumpaan pertama, saya selaku Ketua RW menyampaikan selamat datang dan juga menyampaikan tentang apa yang akan nanti dilakukan ketika berada di lingkungan. Kebetulan posko yang teman-teman KKN ini tempati berada di wilayah RW 19 Dusun Tekoan, Desa Tanggul Kulon.
selama 35 hari ini menurut Bapaknya kesan untuk kami itu apa? Yang paling berkesan untuk pengurus lingkungan dan juga untuk warga di lingkungan RW 19 ya, yakni teman-teman mahasiswa itu mampu bersosialisasi dan juga aktif dalam setiap kegiatan yang berada di dalam lingkungan RW 19, yang kebetulan teman-teman KKN ini keberadaannya bersamaan dengan ada kegiatan 17 Agustus. Nah, dan juga berkat kekompakan dan kerjasama antara teman-teman mahasiswa KKN dengan pemuda-pemuda yang ada di wilayah kami, maka terbentuklah suatu panitia yang solid sehingga pelaksanaan kegiatan di wilayah RW 19 berjalan sukses dan lancar. Dan harapan untuk kami Pak, mahasiswa KKN Pak. Jadi harapannya untuk teman-teman mahasiswa ke depan tetap pakailah ilmu yang sudah didapat di lingkungan. Apa yang sudah didapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari di lingkungan masing-masing. Harapannya juga mudah-mudahan teman-teman mahasiswa KKN ini menjadi sosok-sosok mahasiswa yang peduli akan lingkungan dan juga menjadi para penerus-penerus orang-orang akademisi yang akan mewarisi para senior maupun di bidang pemerintahan maupun ketokohan di masyarakat. Kedepannya sukses untuk mahasiswa KKN. Tapi cerita kami di sini bukan sekedar soal program kerja formal. Kami melebur dalam hangatnya kebersamaan warga, dari keseruan menjadi panitia Agustusan di berbagai RW, ketegangan menjadi hakim garis di turnamen bulu tangkis desa, hingga semangat yang berkeringat di senam pagi rutin bersama ibu-ibu setiap hari Minggu. Kami juga belajar dari potensi desa Tanggul Kulon. Meninjau langsung peternakan ayam petelur milik BUMDes, melihat tata kelola pakan hingga panen. Kami juga turun mengobservasi infrastruktur desa, mulai dari lokasi pemasangan bronjong di Dusun Tekoan, penampungan sampah, hingga pembangunan saluran irigasi di Dusun Kerajaan. Wawasan kami semakin terbuka saat berkunjung ke P4S Padepokan Haji Muhammad Harum Sabil. Di sana kami belajar manajemen perkebunan jeruk dan takjub melihat peternakan ayam yang berkapasitas lebih dari 5.000 ekor per kandang. Dan siapa sangka, kami juga sempat berlatih Hapkido, seni bela diri dari Korea Selatan, dipandu langsung oleh pelatih berstandar internasional. Kami belajar teknik dasar atau self-defense, mulai dari bantingan hingga kuncian agar selalu sigap melindungi diri. Semua cerita punya awal, dan semua pertemuan pada akhirnya punya waktu untuk pulang. Beberapa waktu lalu, kalian datang ke Tanggul Kulon sebagai mahasiswa KKN. Ada yang membawa ransel, menyampaikan program, dan juga menyampaikan banyak rencana. Tapi hari ini, kalian pulang membawa sesuatu yang mungkin gak pernah ada di dalam proposal. Ya, itu adalah kenangan. Di sini, kita belajar bahwa desa bukan hanya tentang jalan. Desa bukan hanya tentang rumah. Desa bukan hanya tentang sawah ataupun program kerja. Desa adalah tentang manusia, tentang senyum yang sederhana, dan juga tentang gotong royong daripada warga masyarakat. Tentang obrolan yang awalnya biasa, tapi ternyata akan kita rindukan di masa mendatang. Kalian datang untuk mengabdi, tapi tanpa sadar kalian juga ikut menjadi bagian dari cerita Tanggul Kulon. Mungkin setelah ini,
semuanya akan kembali seperti biasa. Kalian kembali ke kampus, kembali ke tugas, kembali mengejar mimpi-mimpi kalian masing-masing. Dan Tanggul Kulon akan kembali dengan aktivitasnya. Tapi ada satu hal yang tidak akan kembali seperti semula, karena kalian pernah ada di Desa Tanggul Kulon. Atas nama pemerintah desa dan seluruh warga masyarakat Desa Tanggul Kulon, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kalian sudah berbagi ilmu, terima kasih kalian sudah berbagi energi, dan terima kasih kalian sudah tertawa bersama kami. Terima kasih pula sudah meninggalkan cerita yang akan selalu punya tempat di Desa Tanggul Kulon ini. Kalau suatu hari nanti kalian rindu masa-masa ini, ingat satu hal, di antara banyak tempat yang pernah kalian singgahi, pernah ada sebuah desa bernama Desa Tanggul Kulon yang pernah menjadi rumah kecil dalam perjalanan hidup kalian. Jadi ini bukan goodbye, karena cerita yang baik gak pernah benar-benar selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terus melangkah, terus berkarya, kejarlah mimpi kalian. Dan kalau suatu saat kembali ke Tanggul Kulon, pintu kami tentunya akan selalu terbuka. Terima kasih anak-anak KKN. Tanggul Kulon tempat singgah, tempat belajar, dan tempat meninggalkan cerita. Untuk Banjar sebelah air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang Akhirnya semua peluh lelah ini terbayar lunas dengan senyuman warga Tanggul Kulon. Kami datang membawa program kerja, namun kami pulang membawa keluarga dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Terima kasih Tanggul Kulon atas setiap sudut ceritanya. Program ini mungkin telah usai, namun kenangan dan ikatan ini akan selalu kami rawat. Sampai jumpa di lain waktu, dan teruslah menjadi desa yang menginspirasi. Salam hangat KKN Kolaboratif Desa Tanggul Kulon. kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang